Halo warga intelektual sekalian, beberapa hari yang lalu saya menemukan konten yang sangat-sangat mengejutkan di TikTok. Jadi, ada seorang ibu-ibu bernama Anissa, nama akunnya itu Anissa. Dia mengatakan, kenapa banyak orang Indonesia itu berpikir bahwa khilafah itu bertentangan dengan Pancasila. Padahal khilafah dengan Pancasila itu tidak bertentangan, kata ibunya. Ketika saya nonton videonya, saya terkejut, ya, terheran-heran. Nah, yang jadi pertanyaan, kok bisa seperti itu? Apa alasannya? Kenapa banyak warga Konoha itu yang berpikir bahwa Pancasila itu tidak bertentangan dengan khilafah? Dan kenapa banyak di Indonesia itu pengusung khilafah? Apa alasannya? Apakah dipengaruhi oleh agama itu sendiri? Apakah mereka ini oknum-oknum? Kalau misalnya mengatakan, oh ini hanya oknum, tapi jumlahnya kok banyak gitu. Harusnya kalau oknum itu kan 1, 2 orang, 3 orang gitu ya. Tapi kan ini yang mengusung khilafah di Konoha itu kan banyak banget. Tapi mereka melakukan aksi di bawah tanah. Kemudian, apakah khilafah itu bertentangan dengan Pancasila atau tidak? Apa alasannya yang paling masuk akal? Bagaimana datanya? Kemudian, apakah ideologi khilafah itu dilarang di Indonesia atau tidak? Apakah kita bisa meneriakkan yang namanya syariat Islam atau khilafah? Menarik untuk kita bahas. Sebenarnya ini adalah keresahan saya pribadi ya, kalau boleh jujur ya. Saya resah dengan bangsa ini karena apa? Karena bangsa kita ini terlalu banyak orang yang berlebihan dalam beragama, terlalu fanatik dalam beragama. Sehingga apa? Sehingga mereka tidak bisa berpikir rasional dan mereka berpikir bahwa khilafah itu sesuatu hal yang berbau surga gitu, sesuatu hal yang perlu ditegakkan ya, karena apa? Karena itu adalah perintah daripada agama. Ada banyak warga Konoha yang berpikir seperti itu, tapi yang jadi permasalahan itu, yang menceritakan khilafah itu mereka tidak menceritakan plus minusnya. Mereka biasanya akan menceritakan yang baik-baiknya saja. Itu yang saya perhatikan ya. Padahal kalau boleh jujur ya, ada plus minus daripada khilafah ini ya. Lebih banyak minusnya menurut saya pribadi. Apa itu? Apa yang tidak diceritakan tentang sejarah khilafah ini? Jadi, sesuatu hal yang tidak diceritakan tentang khilafah ini atau sejarah kelamnya itu adalah pembunuhan daripada khalifah. Jadi ada banyak tuh ya khalifah yang dibunuh atau dibunuh pada saat kekhilafahan, yaitu yang pertama misalnya seperti Utsman, Ali ya. Ali itu pada saat sebelum melakukan sholat subuh dibunuh guys. Itu sejarahnya. Pada saat apa? Pada saat kekhilafahan. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa banyak orang tidak menyadari ini? Harusnya kan ini juga harus dijelaskan loh. Jadi kelemahan daripada khilafah itu ada, tapi nggak dijelaskan. Apa itu kelemahannya? Kelemahan daripada khilafah itu akan susah menurunkan pemimpin, akan susah menurunkan kekuasaan. Contoh misalnya nih ya, kalau misalnya ada khilafah, mereka kan nggak ada periode-periode ya. Kalau di Indonesia kan masih ada periode, 2 periode, 3 periode misalnya ya. Maksimal 2 periode lah gitu. Kalau khilafah nggak seperti itu. Kalau misalnya nih ya ada pemimpin yang haus kekuasaan, ya dia melakukan segala cara untuk berkuasa, maka dia bisa berkuasa sampai seumur hidup. Itu sisi gelap daripada khilafah. Tapi nggak ada orang yang berani bongkar ini. Mereka hanya menceritakan tentang ya angin-angin surga tentang khilafah. Oh, di negara khilafah itu semuanya gratis. Tai kucing yang gratis. Nggak ada makan siang yang gratis. Sedangkan MBG aja makan siang bergizi gratis yang digagas oleh Pak Prabowo itu sebenarnya nggak gratis-gratis amat. Itu dari pajak kita coy. Itu nggak gratis. Itu dari pajak kita. Makanya Pak Prabowo sekarang menggalakkan yang namanya pajak. Makanya di setiap daerah itu ada yang naik PBB. Pajak bumi dan bangunan itu naik gila-gilaan. Tujuannya apa? Tujuannya efisiensi. Apa tujuan daripada efisiensi ini? Ya karena Pak Prabowo kepalang berjanji makan siang gratis kok. Itu sebenarnya. Pajak kita itu kan disedot untuk makan siang gratis. APB gitu kan masuk ke makan siang gratis guys. Jadi nggak ada istilah makan siang gratis. Nggak ada.
nggak ada. Ya, di negara khilafah juga seperti itu, nggak ada yang gratis. Ya, kalau misalnya ada yang mengatakan gratis pendidikan, ya, ya pajaknya itu yang dinaikin biasanya. Kalau misalnya ada yang mengatakan kesehatan gratis, iya pajak kita juga dinaikkan. Itu yang jadi permasalahannya. Kemudian ya, kalau saya perhatikan khilafah dengan Pancasila itu menurut data itu bertentangan. Kenapa? Karena dalam khilafah ini sangat penting ya. Khilafah itu kedaulatan di tangan Allah atau di tangan Tuhan. Sementara di negara demokrasi itu kedaulatan itu di tangan rakyat, bukan di tangan Tuhan, bukan di tangan Allah. Jadi ini dua hal yang berbeda ya. Sementara ya di VT daripada Bu Anissa ini, mohon maaf ya bagi pendukung Bu Anissa ini ya, saya harus meluruskan ya karena takutnya nanti anak muda diracuni ya. Biasanya anak-anak muda yang mudah diracuni oleh khilafah, kemudian yang diracuni oleh fanatisme agama itu adalah orang yang stunting biasanya, orang yang kekurangan gizi biasanya, nalarnya nggak hidup gitu, otaknya mati, tumpul biasanya. Hanya SDM yang rendah yang bisa mereka bodoh-bodohi sebenarnya. Dengan apa? Dengan iming-iming khilafah gitu. Ya, itu yang pertama. Pancasila itu bertentangan dengan khilafah ya karena kedaulatan dalam khilafah itu ada di tangan Tuhan, sementara dengan demokrasi itu ada di tangan rakyat. Kemudian yang kedua misalnya, ketuhanan yang Maha Esa itu dalam negara khilafah itu artinya Tuhan mereka yang paling esa, yang paling benar, yang paling suci gitu. Dan cenderung menganggap Tuhan orang lain salah gitu. Itu prinsip dalam khilafah. Ketuhanan yang Maha Esa. Ya agak mirip-mirip seperti Konoha zaman sekarangnya. Agak mirip-mirip lah. Kalau saya perhatikan ya, zaman sekarang ini sudah semi khilafah sebenarnya. Kalau boleh jujur ya, semi ya. Karena banyak aturan-aturan hukum kita, konstitusi kita tuh disadur dari kitab suci. Ya, sudah banyak sebenarnya tanpa kita sadari ya. Cuma kita nggak nyadar ya kan. Di Konoha juga kan seperti itu ya. Kenapa terjadi persekusi rumah ibadah minoritas dan sebagainya? Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa Tuhan mereka yang paling benar. Jadi ketuhanan yang Maha Esa itu, mereka berpikir bahwa Tuhan mereka yang paling benar. Tuhan orang lain sesat ya. Kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab bagi yang seiman. Itu bagi prinsip khilafah. Seiman ya. Bukan senegara. Tapi kalau boleh jujur ya, sebenarnya ini juga sudah berlaku di zaman sekarang. Secara tidak langsung kita itu sudah semi khilafah, guys. Konoha itu sudah semi khilafah. Kemanusiaan yang adil dan beradab bagi yang seiman. Di Konoha kan gitu. Apa-apa seiman. Memilih pemimpin juga seiman kok. Pada kenyataannya, pada prakteknya kita sudah semi khilafah. Jadi nggak usah pusing-pusing apakah khilafah itu diterapkan di Konoha. Sebenarnya udah diterapkan, guys, semi khilafah. Ya, di Konoha dulu kan ada pernah ribut tuh karena apa? Karena masalah apakah kita bisa memilih pemimpin yang seiman atau tidak. Ada dulu pernah tuh viral tuh di Konoha ya, seperti Pak Ahok versus Pak Anies. Permasalahan mereka apa? Permasalahan mereka itu memilih pemimpin yang seiman atau tidak. Itu yang jadi permasalahan. Ya, kenapa Pak Anies menang? Karena apa? Karena dugaannya ya mereka melakukan kampanye dengan embel-embel agama. Haram memilih yang tidak seiman. Haram memilih yang tidak seakidah dan lain sebagainya. Ada tuh yang di Konoha seperti itu, ada banyak kok. Ya, cuman ya nggak ditunjukin aja gitu ya. Mereka mengatakan secara tidak langsung secara halus ya, dikatakan seperti itu ya. Jadi secara tidak langsung kita sudah menjadi negara khilafah ya, secara tidak langsung. Kemudian persyaratan perwakilan ya. Jadi persyaratan itu kan demokrasi ya. Di negara khilafah itu nggak ada demokrasi, guys. Nggak ada. Khilafah itu kan mirip-mirip seperti kerajaan. Apa bedanya? Seperti negara kekaisaran. Nggak ada demokrasi. Kalau pemimpinnya ngomong A, ya A. Kalau ngomongnya B, ya B gitu. Nggak ada demokrasi. Kemudian keadilan sosial bagi seluruh rakyat yang seiman ya. Itu prinsip daripada khilafah. Bukan yang senegara. Ya, keadilan sosial itu bagi yang seiman aja. Kalau beda iman, ya lain cerita. Ya agak mirip-mirip seperti yang sekarang lah kita perhatikan di Konoha. Di Konoha kan seperti itu kok. Keadilan sosial bagi yang seiman, yang beda iman, ya nanti dulu deh gitu. Ya.
Apa dulu agamanya gitu ya. Kalau ketemu sama orang itu di Konoha itu saya perhatikan yang pertama ditanya itu agama. Kamu agama saya apa enggak gitu? Lu seagama sama gua apa enggak gitu? Kenapa mereka selalu menanya agama? Biasanya di Konoha itu ya kalau misalnya kita tantang balik misalnya, kenapa mereka itu selalu nanya agama agama agama, ketemu orang agama. Ya kalau makan nanti kan biar bisa ngajak, ya siapa tahu dia nggak makan apa segala macam, babi dan segala macam. Kemudian kalau dia mati meninggal kan kita nggak tahu agamanya apa dan sebagainya. Jadi ada banyak spekulasi-spekulasi seperti itu ya, atau pernyataan-pernyataan seperti itu yang saya perhatikan di Konoha. Tapi itu hanya modus, guys. Sebenarnya inti dari pertanyaan agama lu apa, itu artinya apakah lu seiman sama gua atau tidak, itu artinya. Apakah lu seagama dengan gua atau tidak, itu artinya, guys. Dan menurut saya ini sangat-sangat berbahaya sekali ya kalau kita bernegara itu hanya mementingkan yang namanya seiman, seiman gitu. Kalau seperti ini terus, pasti akan ada yang namanya kecemburuan sosial ya. Bisa aja misalnya nih ya, agama minoritas seperti Kristen memisahkan diri dengan Konoha misalnya. Kita nggak tahu kan, who know? Ya karena apa? Karena mereka nggak dikasih kesempatan. Mereka tidak punya kesempatan yang sama. Mau jadi pemimpin, kalau minoritas di demo berjilid-jilid ya kan. Mau jadi kepala desa di demo berjilid-jilid kalau minoritas. Walaupun ya punya kemampuan tetap ya demo berjilid-jilid. Kalau misalnya ada yang mengatakan, oh ada kok pemimpin yang minoritas. Tapi itu kan 1 dari 1 juta orang. Dari sekian juta minoritas, paling beberapa orang ya kan yang bisa. Mereka biasanya mengutamakan yang namanya seiman gitu. Pokoknya yang penting seiman. Kemudian ya setelah mereka menemukan bahwa seseorang itu seiman dengan mereka, mereka akan menanyakan lagi gitu, alirannya apa gitu. Apakah kamu Sunni, apa Syiah? Kemudian kalau misalnya mengatakan, oh kamu Sunni, oh imam kamu siapa? Apakah Imam Ghazali atau ya imam yang lain gitu? Jadi ada banyak-banyak gitu ya jurus-jurusnya gitu. Makanya saya katakan kita itu sebenarnya nggak pernah yang namanya menganut agama. Kita tuh menganut yang namanya tafsir-tafsir, guys. Ya karena apa? Karena dalam beragama kita itu tidak pernah yang namanya misalnya nih ya, saya tidak pernah menemukan misalnya agama muslim misalnya ya, tapi muslim tok gitu, nggak ada misalnya aliran ini, aliran itu. Tapi kan selalu ada yang namanya aliran-aliran, itu yang jadi permasalahan. Aliran ini, aliran itu, ya kan susah dikontrol ya. Negara juga susah ngontrol seperti ini ya. Gimana negara mau kontrol coba orang banyak aliran ya kan? Ini sangat-sangat riskan sekali ya. Kemudian ya, saya tidak pernah menemukan negara yang berlandaskan khilafah, berdasarkan syariat Islam itu menjadi negara maju, nggak ada. Sangat jarang saya menemukan negara khilafah. Ya zaman sekarang ya, bukan zaman dulu ya. Nggak ada tuh ya, negara khilafah yang menjadi negara maju. Jadi bagaimana mungkin kita bercita-cita menjadi negara khilafah kalau nggak ada satupun negara maju itu yang khilafah, nggak ada guys. Bagaimana dengan Turki misalnya, ya, atau Azerbaijan misalnya? Mereka negara sekuler guys, bukan negara khilafah. Bahkan mereka memisahkan antara agama dengan negara. Jadi ini jadi permasalahan terus ya di setiap negara kalau saya perhatikan. Justru kalau saya perhatikan itu sekularisme lah yang bikin negara semakin maju, bukan khilafah atau negara agama. Khilafah itu kan negara agama. Sekarang ini saya melihat banyak bermunculan ideologi-ideologi yang menjual tentang khilafah. Banyak banget ya. Kalau khilafah ini bisa bikin negara kita maju, nggak apa-apa, besok kita khilafah aja, langsung ya. Nggak usah banyak bacot. Artinya gini guys ya, sedangkan kita tidak full menjadi negara khilafah, sudah ribut gitu ketok-ketokan. Bagaimana kalau misalnya full gitu kita menganut yang namanya khilafah? Sedangkan semi ya, di Konoha kan sekarang semi khilafah tanpa kita sadari. Kenapa bisa seperti itu? Ya, makanan dikontrol oleh apa? Dikontrol oleh agama. Makanan halal dan haram itu kan yang ngatur kan agama. Setahu saya di negara demokrasi itu nggak ada istilah seperti itu, nggak ada bebas, nggak ada negara mengurusi yang namanya makanan, nggak ada.
Jadi sangat berbahaya sekali ya. Sangat-sangat berbahaya sekali kalau misalnya kita menerapkan yang namanya khilafah. Lagian khilafah itu kan sudah ada peraturan tidak boleh menegakkan yang namanya khilafah di Konoha. Sudah ada tuh peraturannya, sudah ada undang-undangnya. Cuman saya perhatikan sekarang ini di TikTok itu ya banyak berseliweran yang menjual tentang khilafah. Anak-anak muda bisa aja kena racun gitu dengan ideologi khilafah. Gini guys, kita nggak boleh terlalu fanatik berlebihan terhadap satu agama atau ideologi gitu. Misalnya nih ideologi khilafah kita fanatik gitu. Ideologi komunis kita fanatik gitu. Ideologi demokrasi misalnya, ideologi pokoknya macam-macam, nggak boleh terlalu fanatik. Karena setiap ideologi itu ada masa ya. Nggak semua ideologi itu bisa diterapkan sepanjang masa, nggak bisa, nggak bisa. Karena di Konoha itu kan ideologi khilafah itu bisa diterapkan sepanjang masa, nggak bisa. Nggak bisa guys, karena apa? Karena zamannya sudah berbeda. Zaman dulu bisa diterapkan yang namanya khilafah, karena apa? Karena zaman itu masih ada nabi. Zaman sekarang kan nggak ada lagi yang namanya nabi. Yang bikin undang-undang siapa? Di negara khilafah itu kan yang bikin undang-undang kan nabi kan. Sementara di negara demokrasi itu yang bikin undang-undang itu ya DPR. Ya, itu yang jadi permasalahan. Harusnya, ya, kalau saya perhatikan, harusnya di zaman sekarang ini nggak ada lagi istilah khilafah-khilafahan gitu. Jangan main khilafah-khilafahan aja lah gitu ya. Lebih baik kita sekuler ya. Menurut saya itu lebih baik kita sekuler ya. Bukan berarti saya mengusung sekuler ya, bukan ya. Saya tidak fanatik terhadap ideologi sekuler ya. Tapi kalau saya perhatikan rata-rata negara maju itu sekuler kok. Ya, saya tidak bohong guys. Saya ngomong apa adanya. Kita ambil contoh misalnya seperti Jepang. Jepang itu kan sekuler ya. Prancis sekuler, Inggris sekuler, ya. Kemudian Australia sekuler, ya. Singapura sekuler, ya. Sangat sekuler guys. Sehingga kalau kita perhatikan, negara yang sekuler lah yang menjadi negara maju, sementara negara yang non sekuler seperti Konoha yang pateng-teng mengatakan bahwa negara demokrasi, tapi mereka ya berkedok sebenarnya semi khilafah, tidak akan pernah maju sampai kiamat pun ya. Jangan berharap guys ya. Kalau agama mayoritas di Konoha itu masih mayoritas di Konoha, susah banget. Kecuali SDM kita tinggi, kecuali rata-rata IQ kita itu 120 ke atas. Itu sangat berpotensi, sangat berguna. Seperti Turki misalnya. Kenapa Turki sekuler? Karena IQ mereka itu di atas rata-rata. Oke? Sekian video ini, terima kasih sudah menyimak kami. Saya Kaum Intelektual, salam rasional.